Ini kata-kata nih dari Ustadz Hendy Boni nih. Ini keren banget nih. Lembut ustadznya, wajahnya ganteng. Ya kita saksikan ya. Seru sih bacaan kutipan dari Ustadz Hendy Boni. Langsung kita lihat. Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Biarkanlah tangan-tangan Allah yang bekerja untuk mempertemukan kita. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup aku menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka. Tapi aku ingin memperindah tobat aku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik. Seandainya kau memang jodohku, semoga Allah jodohkan kita berdua. Kalaupun kita bukan berjodoh, semoga aku diberikan hati yang kuat untuk menerimanya. Tolong yang diingat sama kamu satu. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh manapun kamu pergi, dan sebagaimanapun Hendy Boni syahdu deh untuk kata-katanya. Nah, ini salah satu ustadz paling populer deh di kalangan remaja, Ustadz Hanan Attaqi. Kita dengar ya salah satu quote-nya. Nggak boleh orang tua itu melarang anaknya menikah dengan orang yang dia cintai dan mereka tidak ada halangan syariat. Kecuali ada halangan syariatnya. Mereka nggak punya penghalang syariat. Jadi benar sih kata Ustadz ganteng Ustadz Hanan Attaqi ini, orang tua tuh emang nggak boleh gitu ya kalau untuk melarang anak-anaknya menikah dengan hal-hal syarat-syarat tertentu gitu, karena dalam agamanya juga yang boleh ada pengecualian ya khususnya pengecualiannya tuh tentang berhalangan atau bertentangan dengan syariat. Oke, itu dikecualikan. Kita lanjut ya nih. Menikah dan mereka saling mencintai, maka orang tua bukan hanya nggak boleh, nggak berhak. Jadi orang tua jangan salah sangka tentang hak dan kewajiban seolah-olah dia punya hak segala urusan dalam hidup anaknya. Nggak gitu dong. Orang tua jangan salah sangka antara hak dan kewajibannya seolah dia punya hak segala urusan dalam hidup anaknya ya. Benar sih, banyak sih di saat ini gitu ya, peran orang tua itu mungkin hanya lebih kepada sistem kontrol yang mengingatkan, dari mulai tata krama calon pasangan anaknya, dan kemudian dari cara kualitas intelektualnya ya, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia berbahasa gitu. Mungkin hanya sekedar mengingatkan. Kalau sudah anaknya juga punya perasaan yang saling kuat mencintai, ya orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik. Kembali lagi ya pada doa. Ini nih yang lagi pada kepikiran untuk berumah tangga. Kita dengerin dulu nih kutipan dari Ustadz ganteng, salah satunya nih Ustadz Rifki Jafar. Oke, pada akhirnya kita akan sepakat. Kita akan nyaman tinggal bersama. Kita itu akan nyaman tinggal bersama pasangan kita, bukan dengan fisiknya, kebanyakan tapi dengan... nih ya. Kita mungkin sebagai saya ya, gua lah ya. Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin yang di fase masih ego ya, melihat perempuan itu awalnya dari physically, oke. Nothing problem ya kalau dari fisik ya, karena fisik itu mungkin salah satu bagian dari tolak ukur ya untuk kita bersama dengan pasangan kita nantinya. Tapi ada yang jauh lebih penting, itu adalah akhlaknya. Nah, di sini dari penyampaian Ustadz Rifki Jafar, akhlak itu sesuatu yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting. Jadi dahulukan dulu akhlaknya, baru yang lainnya pasti bakal tertata rapih ya. Oke, lanjut nih. Akhlaknya. Wes titik terakhir itu sudah. Kita ya. semuanya di titik itu, kita akan dapat satu titik di mana pada posisi itu kita akan meyakini ternyata betul.
Yang menjadikan saya nyaman bersama dia akhlaknya bukan fisiknya. Yang menjadikan Semuanya saya kembali merasa kepada tenang berada akhlak, di kan? sampingnya Benar. adalah akhlaknya bukan fisiknya, adalah akhlaknya bukan hartanya, adalah Dalam akhlaknya banget bukan kita. kedudukan ataupun jabatannya. Nah, maka ketika poin Bener pertama sih, saya pernah pilihan tadi ngalamin sudah sih, tidak ya. tepat. Aku tuh pernah Pilihan ngalamin yang loh. tidak tepat tidak akan mendatangkan rumah tangga yang tepat. Meskipun Bener. banyak sekali orang tetap berkomentar, ya Kalau mana pukul bisa pasti Ustaz materi akhlaknya kembali lagi. kalau nggak Emang punya uang, mana bisa Ustaz akhlaknya. Tetap banyak orang yang menampik seperti itu. Nah, Hmm. padahal mereka tidak akhlak paham. itu dasar dari Akhlak itu segalanya, dasar dari guys. semuanya. Ya. Iya. Orang kalau akhlaknya baik, mau ada duit mau nggak ada Pokoknya duit tetap baik. kunci dari kutipan Orang kalau akhlaknya Ustadz baik, Rifki pasangannya Jafar kaya ini- ataupun Rifki pasangannya Jafar miskin, ini ya, dia tetap bisa berbakti. dahulukan akhlaknya. Orang kalau dari awal supaya akhlaknya baik, kita dia tidak tidak peduli pasangannya bakal terbelenggu sakit akan oleh dia rawat hal-hal atau yang pasangannya akan sifatnya sehat mudorot. walafiat, dia berbahagia bersama. Itu karena Oke. akhlak. Next video. One video dari mas-mas ganteng nih ya. Kita dengerin deh di sini Mas Delmon ya. Kita dengerin quotes-nya. Itu seru loh bagi orang-orang yang akan berpasangan. Cowok itu simpel. Cowok itu simple. Kalau cowok udah serius ke cewek, mau seburuk apapun kamu, mau sebodoh apapun kamu, kalau emang kamu yang cowok pilih, cowok bakal bertahan dan memperjuangkan mati-matian. Begitu sebaliknya. Secantik apapun kamu, sebaik apapun, sekaya apapun itu, kalau emang cowok nggak milih dari hati gitu, percuma, nggak bakal bisa. Intinya jangan memaksa pernah cowok memaksain mencintai. cowok untuk mencintai kamu ya, perempuan khususnya. Karena apa? Kalau dia emang nothing feel di sini ya bahasanya, ya belum ada perasaannya, belum ada chemistry-nya, ya belum klik lah ya, susah untuk bersatu. Jadi ada sesuatu yang mungkin butuh proses, yang bisa jadi prosesnya harus kesana kesini, nanti temunya butuh waktu juga, ya perlu kesabaran ya gitu. Poinnya tuh juga ada makna sabar ya di sini juga. Kalau menurut saya pribadi penyampaiannya menilai ya di sini setiap orang yang berpasangan perlu sabar. Lanjut ya. Karena cowok itu tahu perempuan mana yang akan diperjuangkan untuk hidupnya. Cowok gitu. itu tahu perempuan mana yang harus dan akan untuk diperjuangkan di waktu yang saat ini, esok, dan selamanya. Jadi intinya kita harus kembali kepada meyakinkan hati, teguhkan pendirian ya, dan tetap optimis bahwasannya ketika kita memilih pasangan itu, dialah yang terbaik untuk kita. Waduh, ini ada kutipan dari salah satu dari sosok yang sangat-sangat famous ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Denny Sumargo. Kita dengar ya kutipannya guys. Laki-laki kalau main perasaan. Laki-laki kalau main hancurnya perasaan, lebih. hancurnya lebih parah dari cewek. Tahu nggak kenapa? Nature. Benar. Cewek itu lebih kuat secara emotion karena dia tinggi. Laki-laki kalau bermain perasaan, saya sendiri sih ya, saya akui ini benar dari kutipan Mas Denny Sumargo nih. Kalau kita ya laki-laki dan saya khususnya itu ketika pada proses hubungan dengan pasangan hampir di tahap 90% lebih dengan perasaan, itu bukan main sensitifnya dan benar-benar hal-hal yang tidak bisa kita jabarkan secara logika. Karena laki-laki sejatinya ketika udah bermain perasaan dia akan sangat-sangat rapuh, rentan, ya bakal menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan ya gitu. Karena berbeda dengan perempuan. Ya, perempuan di sini Mas Dini benar, perempuan itu kalau bermain perasaan dia sangat kuat dan menang gitu. Makanya ya gimana ya? Saya pernah ngalamin sih bener soal
antara permainan perasaan dan permainan pikiran ini bukan sekedar hal yang biasa-biasa aja, tapi ini real life ya. Oke, lanjut kita nih dengerin. by the relationship. Jadi terbiasa dengan itu. Ketika ada sesuatu terjadi, dia masih bisa lebih rasional daripada laki-laki. Kalau berbicara main hati. Tapi cowok rata-rata jarang main hati. Itu bangsatnya cowok. Nah, Maaf ya, cewek lebih banyak main hati. ketika Itu cewek. laki-laki menghindari untuk tidak bermain perasaan, memilih secara logika atau rasionalnya, semua mungkin bisa dia kendalikan gitu ya. Dalam hal ini sesuatu hal baik. Wow, ini satu kutipan kata-kata guys, kata-kata hal yang menambah spirit dari siapa lagi kalau bukan dari Mas Raditya Dika Manis. Dengerin. Lupain dia 100%. Lupain dia 100%, biarin Oke. dia hidup dengan siapapun yang dia pilih. Kamu lanjutin hidup kamu, jadi yang terbaik di dalam hidup kamu. Lalu suatu saat dia pasti ngeliat kamu. Lupain dia 100% ya. Buat dia berpikir apakah di waktu sebelumnya dia itu jalan caranya benar atau salah. Nanti akan terjawab semuanya dengan reaksi perlakuan dari orang sebelumnya itu. Lanjut ya. Gua Dan dia bisa pasti nggak ya kalau mikir, gua sama dia? gue bisa nggak ya kalau gue sama dia jadi sebahagia dia. Iya, betul. Nggak usah Mikirin lagi. mikirin dia lagi dan tunjukin kalau kamu baik-baik Oke. aja. Jadi ini ringkas, jelas ya. Jadi menunjukkan bahwasannya kalau udah nggak ada chemistry, kalau udah nggak ada lagi yang namanya kesepahaman antara kedua belah pihak dalam hubungan itu, ya sudah, kita harus sepakat melupakan 100%. Poinnya di situ pertama. Yang kedua, ya, kalau kita bertemu di kemudian waktu dengan pasangan yang berbeda, ya tentu siapa nih, posisi mana nih, akan ada rasa kenapa aku nggak sama dia sebelumnya, kenapa kita nggak bersama gitu. Ya itu hanya fase sekilas info lah dari perasaan, karena perjumpaan yang nggak disengaja mungkinnya itu, yang sering itu perjumpaan di saat ketidaksengajaan tadi ya guys ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah nyempatin nonton video reaction ini. Di sini video yang kutipan-kutipan asmara ya guys ya. Banyak hal-hal yang kata-katanya itu relate dengan keadaan yang benar yang kita jalanin. Teman-teman di luar sana pasti ngalamin ya. Terima kasih meluangkan waktunya. Jangan lupa subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.